Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak harap kalian baik-baik saja di sana. Oke. Materi sekarang itu adalah administrasi infrastruktur jaringan, di mana di dalam materi tersebut Bapak akan bahas 4 submateri. Yang pertama itu adalah VLAN, dan yang kedua itu adalah firewall, dan yang ketiga itu adalah proxy, dan yang keempat adalah routing. Baik, setelah penjelasan materi singkat ini selesai Bapak jelaskan, Bapak akan memberikan sebuah tugas di mana kalian itu harus membuat sebuah resume dari keempat materi tersebut yang ditulis tangan di kertas folio atau A4. Oke, materi yang pertama itu adalah VLAN atau Virtual LAN. VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan, sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. VLAN juga memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan-jaringan kecil atau subnet berada dalam jaringan switched yang sama. Berikut ini adalah keuntungan sebuah VLAN. Yang pertama, security, dan yang kedua, cost reduction, dan yang ketiga, high performance, dan yang keempat, broadcast storm mitigation, dan yang kelima, improved IT staff efficiency, dan yang keenam adalah simpler project or application management. Baik, submenu yang kedua adalah firewall. Firewall adalah sistem keamanan untuk mengelola dan memantau trafik masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan atau security rules yang sudah ditentukan. Firewall berfungsi mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam jaringan atau server. Perhatikan gambar ilustrasi firewall di dalam video ini. Submenu yang ketiga adalah proxy. Proxy server bekerja dengan menjembatani komputer ke internet. Program internet seperti browser, download manager, dan lain-lain berhubungan dengan proxy server, dan proxy server tersebut yang akan berkomunikasi dengan server lain di internet. Proxy server atau peladen proxy adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Pada umumnya, proxy server digunakan untuk mengamankan jaringan komputer pribadi yang terhubung dengan jaringan publik. Jadi, dari proxy server tersebut, maka biasanya server diletakkan di antara aplikasi server dengan aplikasi klien, di mana aplikasi klien berupa web browser, klien FTP, dan lainnya, sedangkan aplikasi server berupa server FTP dan web server. Fungsi proxy server adalah yang pertama, fungsi connection sharing, yang kedua, fungsi filtering, dan yang ketiga, fungsi caching. Baik, submenu yang terakhir adalah routing. Routing adalah proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Beberapa contoh item yang dapat di-routing yaitu mail, telepon call, dan data. Di dalam jaringan, router adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan routing traffic. Konsep dasar routing bahwa dalam jaringan WAN kita sering mengenal yang namanya TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, sebagai alamat sehingga pengirim paket data dapat sampai ke alamat yang dituju atau host tujuan. TCP/IP
Membagi tugas masing-masing mulai dari penerimaan paket data sampai pengiriman paket data dalam sistem sehingga jika terjadi permasalahan dalam pengiriman paket data dapat dipecahkan dengan baik. Berdasarkan pengiriman paket data, routing dibedakan menjadi routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung merupakan sebuah pengelamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Contoh, sebuah komputer dengan alamat IP 192.168.1.2 mengirimkan data ke komputer dengan alamat IP 192.168.1.1. Sedangkan routing tidak langsung merupakan sebuah pengelamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Contohnya, komputer dengan alamat IP 192.168.1.2 mengirim data ke komputer dengan alamat IP 192.168.1.3. Akan tetapi, sebelum menuju ke komputer dengan alamat IP 192.168.1.1, data dikirim terlebih dahulu melalui host dengan alamat IP 192.168.1.5, kemudian dilanjutkan ke alamat host tujuan.